saksikanlah di YouTube dan Facebook Baib Qur'ani Tahfidz. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa bertemu mengaji bareng-bareng. Teman-teman, kan ini hari liburan nih. Kan teman-teman yang non-Islam yang main kembang api, main trompet, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita menghormatinya saja dan tidak mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Adek. hari ini kita akan membahas bercerita kisah Qarun. Iya, kita bercerita tentang Qarun yang diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Qarun termasuk orang paling kaya di muka bumi. Kunci gudang kekayaannya tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak bisa diangkat oleh 100 orang secara bersama. Seluruh hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta. Berbagai benda besar berharga seperti emas, perak, berlian, permata ada di rumahnya. Tapi dia dikenal sebagai orang yang sangat kikir, pelit, bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau ngasih orang, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Setiap orang miskin yang datang ke rumahnya, dia usir dengan kata-kata kasar. Dia biarkan anak-anak yatim menderita kelaparan. Ketika diperingatkan supaya tidak sombong dan mau mengakui bahwa kekayaannya itu berasal dari Allah, dengan angkuh dia berkata, "Kekayaanku itu aku peroleh karena kepintaranku sendiri." Saat dia tengah Karena pintarannya Allah ya bun. Iya, karena kekayaannya Allah. Harta itu milik Allah yang Allah berikan kepada Qarun. Qarun sombong. Saat dia tengah menyombongkan kekayaannya, Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun bersama seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah harta karun. Nah, anak-anak sekalian, kekayaan menjadi nikmat bagi orang yang bersyukur.
tetapi menjadi azab bagi orang yang kufur. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, seneng gak bercerita bersama Bu Nurul dan Fatimah? Senang. Ya, insya Allah jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Fatimah. pada acara cerita liburan calon ulama besar. Jumpa lagi. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh kepala sekolah, dewan guru, dan staf Bait Qur'ani, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang terhormat kepada seluruh dewan juri, semoga Allah muliakan. Tak lupa juga seluruh teman-temanku yang sedang bersama-sama berjuang, belajar dan menghafal Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan dan menjadikan hafidh-hafidhoh dan ulama besar di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan lomba ini, saya akan berpidato dengan judul Toleransi Beragama dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi agama yang diridhoi Allah adalah Islam, dan pegangan setiap muslim adalah Al-Quran. Prinsip yang sudah jelas diajarkan dalam akidah Islam, Allah telah memilihkan untuk keturunan kalian. Karena sesungguhnya sudah jelas mana jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah bentuk ketegasan sikap dalam beragama. Agama Islam memberikan ajaran agar tidak melepaskan diri dari orang-orang kafir, dari peribadahannya, dari perayaannya, dan dari semua hal yang berhubungan dengan agama mereka. Hadirin yang berbahagia, salah satu sikap atau toleransi kita sebagai muslim tentunya tidak boleh menghina atau mencela agama lain. Harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Bentuk toleransi kita adalah yang pertama, membiarkan umat lain beribadah dan tidak mengganggunya. Yang kedua, meninggalkan semua bentuk peribadahannya, termasuk tidak memberikan ucapan selamat atau memakai semua atribut perayaan ibadah mereka. Sebagaimana tradisi-tradisi agama lain, di antaranya tradisi Yahudi meniup trompet, tradisi Nasrani membunyikan lonceng, dan tradisi Majusi menyalakan kembang api dan petasan. Semoga kita terhindar dari tradisi-tradisi tersebut. Sebagaimana dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sebagian dari mereka. Hadirin yang berbahagia, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya,
bahwa air dan minyak tidak akan pernah bisa bersatu, namun harus saling berdampingan. Artinya kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Allahu Akbar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdayu wa fi ni'matu wa yukaffir anhu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaski syukur kama yang bagi ki jalali wajhika wa azhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahdul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Haikal Aska Al-Hafid. Saya di sekolah Kutab Bait Qur'ani BSD. Pada kesempatan bahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi dakwah mengenai tentang toleransi beragama dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari adanya interaksi. Kenapa demikian? Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan manusia dan makhluk lain agar kehidupan ini bisa berlangsung. Akan tetapi dalam kehidupan dan literasi ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, karena memang Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya berbunyi, telah kami jadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kamu adalah yang paling mulia di sisi Allah, ialah orang paling bertakwa. Toleransi adalah salah satu elemen agar terbentuknya hubungan baik ini, termasuk juga toleransi dalam beragama. Toleransi dalam agama di sini seperti dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi perlu dikembangkan dalam masalah keimanan, akidah, dan peribadatan atau ibadah. Kita berpegang kepada keyakinan tanpa bergeser sedikit pun, tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan dalam pergaulan hidup masyarakat antara umat muslim dan umat lain non-muslim, hendaknya saling menghormati dan harus saling menghargai, serta boleh bekerja sama dalam urusan demi dunia, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan bersama. Seperti contoh, toleransi yang dimaksud bila kita memiliki tetangga atau teman Nasrani, maka biarkan saja mereka merayakan hari raya besar mereka tanpa perlu mengusik mereka ibadah mereka. Tinggalkan segala kegiatan agamanya, karena menurut syariat Islam praktik ibadah mereka adalah menyimpang dari ajaran Islam, alias bentuk kekufuran. Salah satu kesalahan besar bila kita turut serta merayakan atau
meramaikan perayaan mereka, termasuk juga mengucapkan selamat atau melakukan kegiatan yang identik dengan hari raya mereka, seperti menyalakan kembang api, meniup trompet, atau tradisi bakar-bakar makanan di malam tahun baru. Itu merupakan tradisi orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang kita harus lakukan dengan toleransi, biarkan saja orang non-muslim merayakannya tanpa mengusik kegiatan mereka. Dan bentuk toleransi lainnya seperti: 1. Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Fi kulli kabirin ratbatin ajru." Yang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Di sini lihatlah, Islam masih mengajarkan peduli sesama walaupun berbeda keyakinan. 2. Menjalani hidup dengan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Lihatlah contohnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ibuku pernah mendatangi di masa Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap jalin hidup dengan baik dengan beliau menjawab, iya, boleh." Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tak kala itu turun ayat La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarangmu kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. 3. Boleh memberi hadiah kepada non-muslim asalkan tidak ada hubungan dengan hari raya perayaan mereka. Lebih-lebih lagi untuk berbuat tertarik atau dengan Islam atau ingin mendakwahi mereka agar tidak meyakini kaum muslim. Dalam menjalankan toleransi, agama mengajarkan kita harus berpegang pada prinsip lakum dinukum waliyakin. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Inilah akidah kita, inilah milik kita paling berharga, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak kepada umat lain. Demikian ceramah agama yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah, khilaf atau keliru, data itu dari saya pribadi. Sebagai manusia biasanya tidak pernah luput dari salah, khilaf atau dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita sebagai umat Islam mampu menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita junjungkan, kita muliakan kepada
sosok yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Momen akhir tahun telah lewat. Ketika pada malam itu bumi diguncangkan dengan pengeboman di mana-mana. Pengeboman yang membuat seluruh masyarakat resah, tidak bisa tidur selama setahun. Dan pada saat itu terdapat remaja-remaja yang keluar dari pandangan Islam, remaja-remaja yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Pada saat itu banyak remaja yang berfoya-foya dengan hartanya, menikmati indahnya pemandangan kembang api, berjalan bersama pasangannya. Ini merupakan remaja yang keluar dari ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman. Remaja-remaja ini pada dasarnya telah didoktrin dengan sebuah pemikiran dan pandangan, yaitu yang dinamakan pandangan hedonisme. Apa makna dari hedonisme sehingga membuat para remaja menjadi tergelintir ke dalam perilaku pola pemikiran dan kehidupan orang-orang kafir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme ialah pandangan yang mengutamakan kesenangan, kebahagiaan dunia atau materi sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Dengan pemikiran inilah sosok filsafat Yunani mengemukakan pendapatnya dalam pandangan Epikuris, yaitu apa? Mereka menganggap bergembiralah engkau hari ini, bersenang-senanglah engkau hari ini, berfoya-foyalah engkau hari ini, puaskanlah nafsumu, puaskanlah syahwatmu, karena besok engkau akan mati. Dengan pandangan inilah mereka para remaja-remaja hedonisme, kaum-kaum hedonisme, dalam menjalani hidup-hidup mereka hanya dengan penuh kesenangan. Apabila kesulitan datang menghampiri mereka, maka mereka tidak mempunyai solusi yang berarti untuk mengatasi masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyukai dengan ajaran Islam, ingin mengubah generasi-generasi yang disiapkan oleh para guru, generasi-generasi yang memiliki jiwa seperti batu karang, menjadi generasi-generasi yang berjiwa seperti besi yang berkarat. Orang-orang kafir ingin merubah generasi-generasi Ashabul Kahfi menjadi generasi-generasi Ashabul Qayyum. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan mereka, kita harus tahu apa akibat dampak negatif dari hal ini, dampak negatif dari pandangan ini. Yang pertama, pandangan hedonisme memiliki dampak negatif, yaitu lemah mental. Lemah mental. Jika seseorang remaja telah menjadi pecandu pandangan hedonisme, maka di pikirannya hanyalah kesenangan dan kebahagiaan yang ada di dalam pikirannya. Apabila kesulitan datang menghampirinya, maka ia akan stres, pusing. Bagaimana? Dia tidak memiliki solusi untuk menghadapi masalah tersebut, karena di pikirannya hanya diajarkan tentang kesenangan dan kebahagiaan dunia. Pada hakikatnya, masalah itu datang untuk sebagai ujian, memberi pelatihan kepada diri setiap manusia agar menjadi seseorang yang kuat, agar menjadi seseorang yang memiliki jiwa yang teguh. Apabila ia memiliki masalah, maka ia akan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Dampak negatif yang kedua, yaitu dari pandangan hedonisme terciptalah sarang-sarang kemaksiatan yang merajalela. Sarang kemaksiatan ini berasal dari budaya orang-orang barat yang steril dari ajaran agama Islam. Dalam pandangan inilah tercipta sarang-sarang kemaksiatan yang terjadi di dalamnya perjudian, penyebaran narkoba secara ilegal, mabuk-mabukan, dan pada puncaknya fastabiqul aurat. Ini merupakan ajaran-ajaran yang keluar dari pandangan Islam. Dampak negatif yang ketiga ialah mengikuti atau meniru gaya hidup pola pikir orang-orang kafir. Pada akhir tahun banyak sekali remaja-remaja muslim mengikuti pandangan atau pola pikir orang-orang kafir. Contohnya, banyak remaja yang menikmati
kembang api pada saat malam pergantian tahun baru. Pada dasarnya penetapan 1 Januari bukan dari ijtima para sahabat, bukan dari ijtima para ulama. Namun penetapan 1 Januari yaitu dari Kaisar Romawi Julius Caesar pada tahun sebelum 46 sebelum Masehi. Lalu diresmikan kembali oleh pemimpin tertinggi Katolik yaitu Paus Gregorius XII pada tahun 1582 Masehi. Ini merupakan, dengan ini kita mengakui bahwa penetapan 1 Januari bukan termasuk dalam ajaran Islam, bukan termasuk dalam syariat Islam. Oleh karena itu, apabila seorang remaja muslim mengikuti atau meramaikan acara tersebut, maka ia telah membenarkan acara tersebut. Dan apabila ia membenarkan acara tersebut, maka ia telah termasuk dalam bagian mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai pola pikir, pola gaya hidup suatu kaum, maka ia termasuk dalam bagiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku. Dari kedua dalil di atas ini dengan jelas bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh, haram hukumnya mengikuti pola pikir, gaya hidup orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana menjadi seorang remaja yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, yaitu dengan mengetahui apa tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di muka bumi memiliki tujuan dan maksudnya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini? Ada dua. Yang pertama, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu agar melihat sebaik mana amalmu, melihat ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat sebagaimana kualitas amal manusia. Jika seseorang remaja kesehariannya selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang disunahkan Rasulullah, maka ia telah memiliki salah satu tujuan hidup yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembahku. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memiliki tujuan yang jelas. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia dan jin pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk golongan iblis. Karena iblis pada dasarnya itu termasuk dalam bagian jin. Dia disebut iblis karena tidak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada manusia yang jika para ulama memerintahkan atau memberikan nasihat untuk menjalankan segala sesuatu yang ma'ruf, lalu ia tidak mau mengikuti apa nasihat para ulama, maka ia termasuk golongan iblis. Jika orang tersebut tidak mau juga menegakkan kemungkaran atau mencegah kemungkaran, maka ia termasuk iblis. Oleh karena itu saudara, kita sebagai remaja pemegang tongkat estafet kemenangan, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Apabila kita melihat di luar sana
pada malam, pada tengah-tengah malam, kita lihat orang-orang kafir keringat dengan berfoya-foya, maka kita sebagai umat Islam pada malam itu berkeringat dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pesan yang cukup panjang ini bisa memberikan motivasi agar memiliki tujuan hidup yang lebih jelas, agar mendapatkan tujuan cita-cita yang kita impikan dalam perjuangan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amri fasilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala rasul awliyan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Kalian melihatnya setiap hari sampai hari kiamat. Kemudian dia bersemayam di arsy-Nya. Selawat serta salam kita aturkan kepada kesayangan kita, kepada pencerah hati kita, Tuhan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari Arab sana yang jauh sampai ke Indonesia sini, yang kita duduki ini. Hadirin yang berbahagia, mencintai Rasulullah tidak hanya dengan kata-kata saya cinta Rasul, saya sayang Rasul. Mencintai Rasulullah harus dibuktikan dengan jiwa, raga, harta, dan segala pengorbanan yang harus kita lakukan demi beliau. Seperti para sahabat, seperti Bilal yang rela mati ditiban batu, disiksa, dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf demi Rasulullah SAW. Seperti Sumayyah, Sayyidah pertama, dan keluarga Ammar bin Yasir yang rela mati demi Rasulullah SAW. Bahkan gara-gara itu semua turunlah perintah hijrah dalam surat At-Taubah ayat 41 paling kiri sebelah atas. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kalian semua dengan rasa takut dan rasa gembira. Maksudnya rasa takut meningkat, hifafa wa thiqala dengan rasa takut
serta rasa sedih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, yakni Ka'bah. Wasiqalau, dan rasa senang maksudnya untuk menuju Madinah, mereka bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah hidup dan berjihad biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahui. Lalu berangkatlah hijrah dua orang sahabat yang terkemuka, yakni Hamzah dan Umar. Beliau berdua hijrah dengan terang-terangan pada siang hari bersama rombongan yang besar, yakni orang-orang miskin yang tidak punya harta dan orang yang berhijrah dengan harta juga. Beliau berdua berhijrah terang-terangan sambil memegang pedang dan menebas-nebasnya. Bahkan Umar sebelum berangkat keluar Mekah, beliau ke Ka'bah dulu, nemuin pemuka-pemuka yang lagi duduk-duduk di sana, sambil pegang anak panah dan berkata, barang siapa yang ingin menghalangiku, maka sini dulu, bergulat denganku. Tapi pemuka Mekah itu nggak ada yang berani. Maka hijrah mereka berdua sampai ke Madinah. Lalu Abu Jahal ini, ya ini Bapak Jahal, Bapak goblok, langsung berpikir, ini orang-orang kuat udah pergi semua, berarti Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar masih ada di rumah. Abu Bakar tuh orang sepuh. Maka mereka membuat makar. Dalam surat Al-Anfal ayat 30, kiri di sebelah tengah, wa idzam qurbikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka membuat makar untuk menangkapmu dan memenjarakan kamu, membunuhmu, mengusir kamu. Wayamkurullah, dan mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baiknya membuat makar. Maka diputuskanlah oleh Abu Jahal ini untuk membunuh Rasulullah. Setiap satu suku memberikan satu pembunuh bayaran agar mereka menjadi kuat ketika Bani Hasyim akan membalas kematian Rasulullah. Maka di situ ada sahabat yang paling mulia yang rela mati demi Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib. Sebelum Rasulullah hijrah, Ali disuruh tidur di kasur Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, kamu suruh sini, saya mau hijrah, kamu siap mati? Ali bilang siap. Ali nggak bilang nanti. Abu Bakar aja Rasulullah yang udah pengen mati. Ali nggak bilang begitu. Karena kecintaannya kepada Rasulullah yang sangat kuat, Ali hanya bilang iya. Dan Ali pun tidur di situ. Maka Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar. Seketika para pembunuh bayar itu masuk ke dalam rumah Rasulullah, dan ketika hendak membunuh orang yang ada di dalam selimut, dibukakan dan tidak jadi membunuh karena di dalamnya ada Ali. Coba bayangkan jika mereka semena-mena langsung membunuh, langsung membacok, langsung menombak, apa yang terjadi? Apakah kalian kuat untuk menghadapi itu semua? Insyaallah. Insyaallah siap. Saya aja nggak kuat, masa kalian bisa? Jangan belok lagi ya. Namanya pemburu bayaran pasti teliti. Dia tuh lihat dulu, dia tuh nggak mau membunuh kecuali orang yang dituju. Maka ekspedisi itu gagal, Ali selamat, maka Rasulullah berhijrah. Lalu orang-orang kafir di Quraisy ini membuat makar lagi untuk mengejar Rasulullah dan membunuhnya. Tapi Allah membuat makar juga kan? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah pun membuat makar. Mereka gagal sampai Rasulullah berada di Qasur. Sebelum Rasulullah di Qasur, Abu Bakar bilang dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya dulu yang masuk. Kalau ada binatang buas, saya dulu yang mati, baru kau. Tapi kalau kau udah refleks, kau bisa lari. Jadi saya mati. Maka Abu Bakar masuk, membersihkan gua, menutup lubang-lubang, kecuali satu lubang yang tidak terlihat mungkin. Baru Rasulullah masuk dan tidur di paha Abu Bakar. Lalu ada binatang yang berbisa. Dalam suatu riwayat ada ular, riwayat lain mengatakan kalajengking menggigit kaki Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menahan rasa sakit itu. Kalau saya yang ada di situ digigit, mungkin saya udah lompat. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar tidak lompat, hanya menahan. Tapi saking bahayanya itu bisa, Abu Bakar sampai nangis meneteskan air mata mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah bangun nanyakan, oh ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Nggak ada. Kamu kangen sama Mekah ya? Enggak. Berat hijrah? Enggak. Terus kenapa? Ini kaki saya digigit sama binatang berbisa. Oh, akhirnya disembuhkan oleh Rasulullah.
Setelah itu ada dua sahabat yang mulia lagi. Dan ini kedua anak Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang memberikan makanan di pagi hari dan di malam hari, tidak memberikan siang karena takut ketahuan. Asma memberikan makanan itu ketika hamil 9 bulan. Kalian pernah melihat ibu kalian hamil 9 bulan? Pernah nggak? Saya pernah waktu kelas 3. Ibu saya hamil 9 bulan. Bisanya cuma duduk, nyuruh-nyuruh. Pernah jalan tapi dikit-dikit, nggak banyak. Tapi Asma enggak. Dia memberikan makanan pagi dan sore. Padahal 9 bulan. Perjalanan dari Makkah ke Gua Sur itu jauh. Beliau bolak-balik berhari-hari. Sehari 2 kali bolak-balik. Serem banget. Kalau ibu saya mungkin gak bakal kuat. Dan ada juga yang ini Abdullah bin Abu Bakar. Beliau adalah intel Rasulullah yang berada di Mekah, mengintel orang-orang kafir Quraisy dan memberikan bocoran kepada Rasulullah apa yang mereka lakukan. Jikalau Abdullah bin Abu Bakar ketahuan oleh orang kafir, mungkin akan dipenggal, tapi sebelum dipenggal pasti disiksa dulu, karena orang-orang kafir Quraisy itu emang kejam-kejam. Setelah itu udah berapa lama, udah aman, bawa Rasulullah hijrah lagi, lanjut hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau disambut oleh orang-orang terkemuka, disambut oleh orang-orang dengan senang hati. Satu kota bersukaria, bersenang-senang. Bahkan ada para lelaki yang menebas-nebaskan pedang, menandakan bahwa mereka siap mati untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah menyatukan dua suku, Khazraj dan Aus. Lalu suku ini bergabung menjadi Ansor. Lalu Ansor pun digabung dengan Muhajirin menjadi satu negara Madinah. Bayangin, baru kenalan udah langsung bagi-bagi. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 72 kiri di tengah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, yaitu orang-orang Muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang memberikan pertolongan sebagian kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya pertolongan ini bukan hanya pertolongan keamanan, tidak, memberikan rumah, memberikan segala toko-toko yang mereka punya sampai akhir hayat, bukan sekali 2 kali, sampai akhir hayat. Yang punya 2 rumah bagi 1, yang punya 1 rumah bagi setengah, 1 buat dia, 1 lagi buat temannya. Padahal baru kenal. Bahkan ada yang belum sempat kenalan tiba-tiba udah bagi. Kalau bukan karena cintanya kepada Rasulullah, mereka tidak akan membagi itu. Sampai di Madinah. Dalam peristiwa lain, yaitu perang Uhud, ketika kaum muslimin digempur oleh pasukan Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih kafir, semua orang berbondong-bondong untuk melindungi Rasulullah. Mereka orang-orang mukmin rela mati demi Rasulullah, merelakan kepalanya untuk membela Rasulullah. Sampai Talha bin Ubaidillah susah banget, susah payah, udah pakai tameng masih susah payah, hampir-hampir kepalanya ketebas. Maka di mana cinta kita kepada Rasulullah? Ketika Rasulullah dihina, kita harus marah. Ketika Emmanuel Macron, apakah kalian marah? Marah meskipun kita tidak bisa membalasnya dengan fisik ataupun pemikiran. Kita harus marah meskipun sekecil apapun. Kita harus marah karena Allah saja membela Rasulullah, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Masa kita nggak mau marah ketika Emmanuel Macron kata kita, andaikan daulah Islamnya ini yang ini khilafah tegak, Emmanuel Macron itu nggak bakal kuat untuk melawan kita. Maka kita harus bersatu. Pesan terakhir, selalu bersalawat kepada Rasulullah. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58 kiri di atas, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ini pakai kata inna, taukid, berarti Allah benar-benar bersalawat. Dan sini pakai kata Nabi, bukan Muhammad. Kalau Allah pakai kata Muhammad, penghormatannya kurang, tapi ini Nabi, penghormatan yang sangat tinggi. Lalu Allah menyuruh kita untuk bersalawat dengan salawat kesejahteraan. Rasulullah juga bersabda,
awliyan nasib yaumil qiyamah aksarahum alayya salatan. Orang yang paling berhak bersamaku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling berhak, orang paling banyak bersalawat kepadaku semasa di dunia. Maka bersalawatlah kepada Nabi meskipun hanya sallallahu alaihi Muhammad setiap hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin MA. Yang saya muliakan Ketua Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya agama Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang toleransi beragama dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpendapat berbeda. Toleransi beragama adalah saling menghormati agama lain, yaitu dengan tidak mengganggu agama lain dan tidak memaksa agama lain untuk mengikuti acara keagamaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, toleransi beragama dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi inti dari ayat tersebut adalah pertama, membiarkan umat lain beribadah dan tidak mengganggunya. Kedua, meninggalkan segala peribadatan mereka dan tidak ikut merayakannya, termasuk tidak mengucapkan selamat atau memakai segala atribut perayaan ibadah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi jelas bagi kita sebagai umat Islam, selain kita harus menghormati agama lain dengan tidak mengganggunya, yang paling penting kita tidak ikut merayakannya.
karena dapat merusak akidah, keyakinan, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita dilarang bertasyabuh. Tasyabuh adalah mengikuti budaya suatu kaum atau menyerupai tradisi suatu kaum, seperti meniup trompet, menyalakan kembang api, membunyikan lonceng, merayakan Natal, dan merayakan Tahun Baru. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi perayaan Natal dan Tahun Baru akan tiba. Jangan sampai kita mengikuti budaya mereka. Jangan sampai kita tersesat karena ikut-ikutan. Isilah liburan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca, menulis, atau apa saja yang bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam adalah membiarkan umat lain, membiarkan agama lain untuk beribadah tanpa harus mencela mereka. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah kalian mencela, memaki alladzina yad'una min dunillah, kepada orang-orang yang berdoa menyembah selain kepada Allah. Kenapa? Fayasubbullaha, karena mereka akan menghina Allah adwan, dengan permusuhan yang sangat besar, bighairi ilm, tanpa ilmu. Tetapi problem yang ada pada umat Islam adalah ikut-ikutan merayakan, termasuk juga mengucapkan selamat. Mengapa? Karena ini bukan toleransi. Ini adalah permasalahan akidah, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dan
sebab asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku, bukan bagimu adalah agamaku dan juga bukan bagiku adalah agamamu. Walaupun hanya sekedar perkataan, tetapi perkataan itulah yang mempunyai konsekuensi, dan setiap perkataan mempunyai konsekuensi. Contoh, ketika kita bersyahadat, kita memiliki konsekuensi. Dalam Quran surah Toha ayat 14 Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, tiada Tuhan selain saya, fa'budani, maka sembahlah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata, dan tunaikanlah dan laksanakanlah as-sholah, sholat di dzikri, agar kalian selalu mengingatku. Banyak masyarakat yang di luar sana tidak memahami hal ini, menyepelekan hal ini. Padahal hal ini bukanlah sesuatu yang harus disepelekan. Ini merupakan masalah akidah. Sebagaimana Rasul bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbaha bimakna tafa'ala lil mutawa'ah, sebab terjadinya. Barang siapa yang menjadikan dirinya serupa dengan suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Jika kalian mengikuti budaya mereka, mengikuti hari besar mereka, maka kalian termasuk dari golongan mereka. Jika mereka diazab, maka kalian pun akan diazab. Oleh karena itu kawan, kita lebih baik mengucapkan kalam yang dimana Allah dan Rasulnya mencintai kalam tersebut, daripada kita harus terlena di mana kalam tersebut ada murka Allah. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul kalami afdalu, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Dalam sebuah riwayat Rasul ditanya, wahai Rasulullah, kalam apakah afdal, yang lebih baik? Lalu Rasul menjawab, subhanallahi wa bihamdihi. Atau dalam riwayat lain dalam kitab Sahih Muslim ada 4 perkataan, subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kawan-kawan, Islam adalah agama yang samaha atau toleransi, agama yang penuh dengan kasih sayang, di mana Rasul bersabda, agama Allah itu Islam adalah agama yang Hanafiyah dan Samaha. Maksud dari Hanafiyah adalah agama yang lurus, dan Samaha adalah penuh dengan kasih sayang, yang dimana kita orang Muslim dilarang oleh Rasul untuk membunuh seorang kafir, yang kafir itu tidak memerangi seorang Muslim. Dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa yang membunuh kafir zimmi tanpa hak, maka ia tidak akan mencium bau surga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana waj'alhu lana hujjatan ya